Islam secara material adalah agama formal dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemaslahatan manusia di bumi. Secara substantif merupakan sebuah ajaran untuk menegakkan keadilan, menyebarkan perdamaian, dan memerangi kebatilan atau kejahatan. Jika kita urai secara substantif, maka jadi identik atau serupa dengan ajaran-ajaran teologi Islam. Dengan mengabdi kepada Tuhan, kita bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Dalam tradisi mistis Islam, kalimat penyatuan hamba dengan Tuhannya dikenal dengan istilah manunggaling kawula lan Gusti, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Siti Jenar. Cara ini bisa ditempuh dengan mengabdi, menghamba kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam kenyataan, pengabdian bukanlah tugas, melainkan sebuah keputusan. Sangat penting bagi manusia untuk memurnikan jiwanya melalui doa. Penebusan dosa, ritual yoga, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pembelajaran diri. Setiap manusia harus mencurahkan segenap perhatian dan mengarahkan setiap nafasnya untuk Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau hidup adalah pengabdian kepada Yang Maha Kuasa, kenapa kita harus berdoa, melakukan penebusan dosa? Setiap hari manusia disadari atau tidak, tak lepas melakukan dosa dan jiwa menjadi kotor lagi. Untuk itu, manusia harus senantiasa bermohon kepada Yang Maha Kuasa, meminta ampun kepadanya hingga berulang kali. Karena itulah perlunya sebuah doa, penebusan dosa, atau memohon ampunan, pembelajaran diri supaya kita ingat setiap waktu bahwa hidup kita adalah pengabdian semata kepada Sang Maha Kuasa. Tidak penting sungai bagian mana yang engkau selami, namun yang paling penting adalah bahwa kau bisa menyelam. Hanya ada satu dedikasi dari bakti yoga ataupun zikir, bahwa dengan menyerahkan kehidupannya kepada Yang Maha Kuasa, manusia meneruskan pengabdiannya untuk Tuhan, agar dia bisa menjaga kebaikan dalam hidupnya. Dalam istilah Islam, menyerahkan kehidupannya kepada Yang Maha Kuasa adalah disebut tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa itu kebaikan dan kebajikan itu? Tanpa alasan, demi kepentingan diri, melakukan kekerasan adalah dosa. Sesungguhnya arti kekerasan adalah dharma yang utama. Saling peduli dan empati terhadap sesama. Selain itu, kejujuran, tidak emosian, pengorbanan, ketenangan jiwa, tidak menjelekkan orang lain, berperasaan welas asih,
tidak tertarik dengan sukacita, tidak melakukan sesuatu tanpa alasan, berjiwa tenang, sabar, pemaaf, dan menjaga kesucian tubuh, serta tidak melawan kebenaran dan tidak angkuh. Sifat-sifat ini disebut sebagai sifat-sifat mulia. Dengan ini, manusia bisa melakukan kebaktian, berbakti kepada Tuhannya, sambil menjalankan kewajiban. Hanya ada satu dedikasi dari bakti yoga ataupun zikir, bahwa dengan menyerahkan kehidupannya kepada Yang Maha Kuasa, manusia meneruskan pengabdiannya untuk Tuhan agar dia bisa menjaga kebaikan dalam hidupnya. Tanpa alasan, demi kepentingan diri, melakukan kekerasan adalah dosa. Ingat, saling peduli dan empati terhadap sesama. Selain itu kejujuran, tidak gampang emosi, senang berkorban, jiwanya senantiasa tenang, tidak menjelekkan orang lain, selalu berperasaan welas asih, tidak gampang tertarik dengan sukacita, tidak melakukan sesuatu tanpa alasan, berjiwa tenang, berhati sabar dan pemaaf, dan menjaga kesucian tubuh dan jiwanya, serta tidak melawan kebenaran dan tidak mempunyai diri yang angkuh. Sifat-sifat inilah yang disebut sebagai sifat-sifat orang mulia. Dengan ini, manusia bisa melakukan kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sambil menjalankan kewajiban dalam hidupnya, menegakkan kebenaran dan hidup tanpa mengharap pahala dari perbuatannya. Orang seperti itu sudah pasti Yang Maha Kuasa berikan ketenangan hidup, dan setelah kematian Tuhan berikan tempat bersemayam di dalam Tuhan. Dan setelah kematian, bagi orang-orang yang bertuhan akan diberikan tempat bersemayam di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.